Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah musalla Baitul Mukmin, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Musalla beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, wabil khusus guru kita Ustadz Wawan, Ustadz Kardaya, Ustadz Usman, dan Ustadz yang lainnya. Ustadz Otoy, ada Ustadz Otoy, Kiai Haji etamah. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab tasawuf Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Imam Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif, pengarang kitab ini mengatakan, faslun, ini adalah sebuah fasal. Pasal itu artinya sekat, pemisah. Jadi memisahkan antara materi sebelumnya dan materi setelahnya. Faslun, ini adalah sebuah fasal. Wa alaika ya akhi, dan atasmu wahai saudaraku, bimuraqabatillahi ta'ala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Bahasa atau istilah tasawufnya muraqabah, artinya merasa diawasi oleh Allah. Wa alaika ya akhi, atasmu wahai saudaraku, untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Artinya harus memiliki rasa muraqabah fi harokatika, pada gerakan-gerakanmu, wasakanatika, dan saat diammu, walahadhatika, dan setiap detikmu, watorofatika, pandangan-pandanganmu, wa khotorotika, pikiran-pikiranmu, wa iradatika, keinginanmu, wasairi halatika, dan seluruh
keadaanmu. Jadi di dalam seluruh keadaan kita, baik diam kita, bergeraknya kita, duduknya kita, berdirinya kita, di depan orang, di belakang orang, di tengah keramaian, saat sendirian, kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Istilah tasawufnya tadi apa? Muraqabah. Kita harus bisa memunculkan rasa tersebut, rasa muraqabah, rasa senantiasa diawasi oleh Allah. Wastash'ir qurbahu minka, dan hendaklah engkau merasa kedekatannya denganmu. Artinya kedekatan Allah dengan kita. Kita harus senantiasa merasakan itu. Jangan pernah mengira Allah jauh dari kita. Bahkan sebaliknya, Allah itu dekat dengan kita. Bukan dekat di pikiran saja, tapi dekat di perasaan. Kata Imam Haddad, rasakanlah kedekatan Allah dengan dirimu. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annahu nadhirun ilaika, sesungguhnya ia melihat padamu. Wa mutalliun alaika, dan mengetahui dirimu. La yakhfa alaihi minka khafiyatun, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi darinya akan dirimu. Jadi tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah tentang diri kita. Dari ujung ketombe sampai ujung rorombeheun. Tahu rorombeheun, Pak? Pak Haji masih ada rorombeheunnya. Ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Allah tahu semua bentuk fisik kita. Bukan cuma bentuk fisik, tapi Allah tahu apa yang ada di dalam diri kita. Pikiran-pikiran kita, perasaan kita, niat kita, tujuan kita, semua Allah tahu. Kemudian Imam Haddad mencantumkan firman Allah, wa ma ya'zubu ar-rabbika mim mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Wa ma ya'zubu, dan tidaklah luput, an rabbika, dari Tuhanmu, dari Allah, mim mithqali dzarratin, sedikit pun, fil ardi, apa yang ada di bumi, wala fis samai, dan apa yang ada di langit. Semua yang ada di bumi Allah tahu, semua yang ada di langit Allah tahu. Yang ada di atas tanah, yang ada di bawah tanah, yang ada di atas laut, yang ada di dalam laut, yang ada di luar hutan, yang ada di dalam hutan. Semuanya tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang ada di langit, lebih luas lagi. Ya. Dari planet ke planet, bintang ke bintang, galaksi ke galaksi, semuanya tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa itajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengangkat suara, sesungguhnya Allah tahu semua rahasia, bahkan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Jangan dikira Allah tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya, mulut bersuara dengan suara yang keras, suara kebaikan, suara pembelaan rakyat. Nah, tapi Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Apakah benar hatinya benar-benar membela kebenaran, benar-benar membela rakyat,
apa cuman di mulut saja? Mungkin orang bisa tertipu, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Wa huwa ma'aka ainama kunta, dan dia bersamamu dimanapun engkau berada. Bil ilmi wal ihatati wal iktidari. Apanya yang bersama kita? Yang bersama kita adalah pengetahuannya, pengawasannya, dan kekuasaan terhadap diri kita. Jadi bukan zat Allahnya ya. Kalau zat bahasa Indonesianya apa? Entitas, wujud. Mungkin kalau manusia itu fisiknya, tapi kita nggak boleh bilang fisik Allah, badan Allah, jasad Allah, nggak boleh. Kita bilang wujud Allah, entitas Allah. Di mana keberadaan wujud Allah nggak ada yang tahu. Karena di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, wa ajma'u, sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ala anna Allah la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada tempat dan tidak terikat dengan waktu. Ya. Jadi kalau ditanya di mana wujudnya Allah berada, zatnya, entitasnya Allah berada, maka jawabannya cuma satu, wallahu a'lam bishawab. Ya. Atau kalaupun mau jawab, kita jawab, Allah tidak butuh kepada tempat dan tidak terikat dengan waktu. Karena yang butuh kepada tempat cuma makhluk, sementara Dia sang Khalik yang menciptakan waktu dan menciptakan tempat. Ya. Nah, jadi Allah bersama kita dimanapun kita berada, yang dimaksud adalah pengetahuannya, pengawasannya, sehingga tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah 3 orang murid, ya. Gurunya mengatakan, wahai 3 orang muridku, aku memiliki 3 ekor ayam. Ya. Nah, aku memiliki Aku memiliki 3 makanan. Aku berikan kepada kalian satu persatu. Sekarang sembunyikanlah makanan itu di tempat di mana Allah tidak akan mengetahuinya. Akhirnya satu murid pergi ke satu tempat, ya, dan menggali tanah, dikuburlah di dalam tanah. Kemudian murid yang kedua, dia pergi ke satu tempat, dimakanlah makanan itu sehingga masuk ke dalam perutnya. Dan satu murid lagi bingung mau pergi kemana. Akhirnya setelah itu dikumpulkan oleh gurunya, ditanya satu persatu. Murid pertama, di mana engkau sembunyikan makanan itu? Wahai guruku, aku sembunyikan di tempat yang tidak ada satu orang pun tahu. Ya, di mana? Yaitu di dalam tanah. Oh, begitu. Yang kedua, muridku, engkau simpan di mana itu makanan? Aku simpan di dalam perutku. Yang ketiga, engkau simpan di mana? Wahai muridku, wahai guruku, ini masih ada, aku tidak bisa menyimpannya di mana-mana. Kenapa? Karena tadi engkau mengatakan sembunyikanlah makanan ini di tempat di mana Allah tidak tahu. Wahai guruku, semua yang ada di dalam tanah Allah tahu. Semua yang ada di atas langit Allah tahu. Semua yang ada di luar diri kita Allah tahu. Semua yang ada di dalam diri kita Allah tahu. Kata gurunya, wahai murid yang ketiga, engkau yang lulus dari ujian ini. Sebenarnya ujiannya itu ujian apa namanya? Ujian ma'rifat ya. Artinya siapa di antara muridnya yang benar-benar telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itu, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Apa yang bersama kita? Yaitu pengetahuannya, pengawasannya.
wa yadulluka ma'al hidayati wal i'anati wal hifzi in kunta minal abror. Dan Allah selalu memberi petunjuk kepadamu, selalu memberi hidayahnya, pertolongannya, dan penjagaannya jika engkau orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah. Makanya orang yang dekat dengan Allah itu dia ngerasa hidup ini sangat bermakna, Pak. Ya. Kenapa demikian? Karena di setiap langkah senantiasa ada petunjuk Allah. Dia mau melakukan ini, mau melakukan itu, seolah-olah semuanya sudah diatur oleh Allah. Ibarat air, kemana air itu akan mengalir, sudah dibuatkan kanalnya, sudah dibuatkan salurannya. Ya, makanya orang yang bertakwa kepada Allah ngerasa hidupnya itu benar-benar pasti. Ibarat orang melangkah, langkahnya itu apa? Jejak, ya, kuat. Kenapa demikian? Karena tadi senantiasa diperhatikan oleh Allah. Dia ingin berkeluarga, Allah yang mengatur cara dia berkeluarga. Cara perjodohan pertemuannya pun Allah atur. Ya, dia ingin bekerja, Allah benar-benar atur jalannya. Dia ingin berdagang, Allah atur dagang, Allah atur caranya. Jadi ketika dia berkeinginan melaksanakan sesuatu, maka Allah yang akan langsung membuka jalannya. Makanya orang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah, hidupnya itu nggak ngerasa ngambang, Pak. Hidupnya itu merasa benar-benar terarah dan benar-benar tahu tujuan hidupnya. Ya, beda sama orang yang jauh sama Allah, kadang nggak tahu hidup ini mau dibawa kemana, mau ngapain, mau begini seolah-olah tidak ada yang membimbing, mau begitu seolah-olah dibiarkan begitu saja. Ya, jadi kuncinya adalah kedekatan dengan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dekat dengan Allah, maka Allah akan sediakan jalan keluar bagi setiap permasalahan dan kesulitan. Ya. Jadi kalau pengen hidup ini tenang, berwarna, ngerasa ada yang ngebimbing, ngerasa ada yang nunjukin di setiap urusan, setiap permasalahan. Kuncinya satu, mau bertakwa kepada Allah. Apa itu bertakwa? Takwa yang ringan saja, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Kalau ada masalah, angkat tangan pada Allah, seolah-olah Allah yang membuka jalan dan akan menyelesaikan semua permasalahannya. Ya. Nah, jadi seperti itu, kehidupan yang galau, resah, gelisah, hampa itu karena jauhnya diri kita dengan Allah. Coba dekati Allah, maka seolah-olah hidup kita ini ada yang membimbing. Ya, semua yang akan terjadi kepada kita di dunia ini seolah-olah sudah ada yang memberitahu, ada yang ngodein, besok nih mau begini persiapan, besok mau begitu persiapan. Ya, nah jadi seperti itu. Semuanya dipersiapkan oleh Allah. Maka kata Imam Haddad, fastahyi min maulaka, maka hendaklah engkau memiliki rasa malu terhadap Tuhanmu. Haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Bukan cuman rasa malu yang biasa, tapi malu yang benar-benar malu. Ketinggalan sholat benar-benar malu, tidak puasa malu, bermaksiat malu. Jadi kata Imam Haddad, kita harus memiliki rasa tersebut. Ya. Wajtahid an la yaraka haitsu nahaka, dan hendaklah engkau berusaha agar Allah tidak melihatmu ketika Dia melarangmu. Artinya apa? Jangan sampai Allah melihatmu bermaksiat.
Wala yafkuduka haitsu amaraka. Jangan sampai dia kehilanganmu ketika ia memerintahkanmu. Artinya apa? Jangan sampai Allah melihatmu melanggar perintahnya. Wa'budhu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia yang melihatmu. Ini namanya ihsan, ya. Jadi di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu ada 3 istilah yang disebut dengan rukun agama. Arkanuddin, rukun agama salah satu 3. Pertama al-iman, yang kedua al-islam, yang ketiga al-ihsan. Al-iman ini tauhid, al-islam ini syariat, dan al-ihsan itu adalah akhlak. Ya. Jadi tauhid, syariat, akhlak. Atau gini, akidah, syariah, akhlak. Atau kalau dalam konteks pelajarannya tauhid, fikih, tasawuf. Ya kalau ingin mempelajari akidah berarti kita harus mempelajari ilmu tauhid. Kalau ingin paham syariah maka kita harus mempelajari ilmu fikih. Dan kalau ingin paham masalah akhlak maka kita harus belajar ilmu tasawuf. Ya. Di dalam ilmu tasawuf itu diajarkan bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada manusia, bagaimana akhlak kepada binatang, dan juga bagaimana akhlak kepada lingkungan. Jadi akhlak itu bukan cuman kita dengan sesama kita ya, tapi dengan binatang, dengan lingkungan kita juga harus punya akhlak, ya. Kalau kita tidak punya akhlak dengan lingkungan, yang terjadi apa? Buang sampah sembarangan. Saya yakin Pak, orang yang ketika jadi rakyat buang sampah sembarangan, maka ketika jadi pejabat pasti dia buang limbah sembarangan. Betul ya? Jadi rakyat aja dah buang sampah sembarangan, apalagi kalau jadi pejabat. Ya. Kalau jadi rakyat suka ngerusak, saya yakin kalau jadi pejabat ngerusaknya lebih gede. Bukan cuman pohon tanaman depan rumah, hutan dirusak. Betul ya? Itu kan hutan-hutan yang sekarang dirusak, bahasanya itu deforestasi ya. Deforestasi itu penggundulan hutan dengan skala besar kemudian diganti tuh. Bisa diganti dengan pohon sawit atau bisa diganti dengan HTI. Apa itu HTI? Hizbut Tahrir Indonesia? Enggak, bukan. Ya. HTI itu hutan tanaman industri. Seperti pohon akasia, albasia, eukaliptus, emaksia, bapasia, kabeh we. Nah, itu pohon ditanam. Jadi hutan primernya, hutan alaminya dibabat, ditanam pohon-pohon yang tadi. Akasia, albasia, eukaliptus dan lain sebagainya. Nanti pohonnya itu kalau sudah besar ditebang, kayunya diambil, dijadikan kertas, tisu, DLL dan lain-lain. Ya. Nah, jadi kalau nggak ditanemin sawit, ditanemin HTI tadi, hutan tanaman industri, atau dibiarkan begitu saja tapi tanahnya yang ditambang, itu namanya deforestasi ya. Nah, walhasil deforestasi itu ngerusak alam. Buktinya apa? Di Sumatera sekarang banjir longsor. Kenapa? Karena 4,4 juta hektar tanah di Sumatera itu dideforestasi ya, sehingga tidak bisa menahan tingginya volume air
Jadi turun ke bawah, longsor dan lain sebagainya. Itu ketika pejabat nggak punya akhlak, Pak. Yang rusak bukan cuma lingkungan depan rumah, tapi merusak satu negara bisa itu ya. Yang meninggal aja kemarin berapa? 1.000 lebih. Itu ketika pejabat nggak punya akhlak seperti itu, Pak. Ya, dosanya itu besar sekali itu. Kalau kita dosanya cuma dosa buang sampah ya. Bahkan kita kadang sebagian kita ya nggak ngerasa buang sampah itu dosa. Ya, Pak Ustadz timbang micin plastik, ilok dosa. Ya dosa dari mana? Ya, jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau satu orang buang satu plastik, 1.000 orang berarti buang berapa plastik? 1.000. Kalau yang dibuang satu, kalau satu orang satu kresek sampahnya, ya satu orang satu karung sampahnya, buang sampah sembarangan, kira-kira numpuk gak? Numpuk, tidak terkontrol jadi bau, apalagi sampah-sampah plastik ya. Itu bisa membuat tekanan udara atau suhu udara menjadi tinggi, jadi tambah panas bumi. Kalau bumi tambah panas udaranya, itu bisa menyebabkan banjir dan cuaca ekstrim. Sebagian jamaah bilang ilok tat, cuman buang sampah doang bisa banjir ekstrim. Bisa. Begini penjelasannya secara ilmiah, Pak. Kita ngebala di Cikarang misalkan ya, tumpukan plastik dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi suhu udara. Belum lagi aktivitas industri, belum lagi aktivitas mobil motor ketika macet, kan panas ya. Udara panas di Cikarang itu akan tertiup oleh angin utara, namanya angin pasat. Sebetulnya angin pasat bukan cuma dari utara, dari selatan ke tengah, utara ke tengah, barat ke tengah. Jadi sebagai sirkulasi yang ada di bumi. Itu angin harian, angin pasat. Nah, kalau di kita karena kita dekat dengan pantai utara daripada selatan ya, maka tiupannya itu dari angin utara. Panasnya Cikarang ketiup angin utara, dibawanya kemana? Ke Bogor, Cianjur, Sukabumi, ke dataran tinggi. Ketika panas naik ke dataran tinggi maka akan menguap. Nah, uap ketika bertemu dengan lembab, daerah selatan itu kan lembab, hutan-hutan, pegunungan dan lain sebagainya, itu yang mengeluarkan lembab. Uap bertemu dengan lembab akan menjadi awan. Mending kalau awannya awan kumulus. Namanya awan kumulus pasti mulus ya. Putih gitu. Coba kalau awannya awan badai atau awan cumulonimbus. Awan badai itu tingginya secara vertikal bisa sampai 15 km, Pak. Secara horizontal lebarnya bisa sampai puluhan kilo. Di dalamnya itu banyak es batu, banyak air dengan jutaan liter apa volumenya tinggi ya. Itu kalau udara sekitar bisa menahan, air nggak turun. Tapi kalau saking banyaknya air turun, ya hujannya di Bogor, banjirnya di mana? Kemarin Patung Lele, Bekasi Kota ya, Bekasi Kota kerendem, ya Kerawang kerendem. Untungnya Cikarang kita ini atas nih Pak, kita ini agak begini nih, kaditu rendah, kaditu rendah. Orang mah lumayan luhur ya. Insya Allah mau banjir di orang, cuman ya Pertamina, siun meledak. Ya, hujannya di Bogor, banjirnya di kita. Akibat ulah siapa itu? Yang buang sampah di Cikarang, yang menyebabkan cuaca menjadi ekstrim. Cuaca membuat awan badai. Makanya kemarin di puncak itu tahun kemarin ya, itu ada satu wisata namanya apa? Hibis. Tahu hibis, Pak? Itu hibis itu dibangun di atas lahan kebun teh. Kebun teh, pohon dibabat, dijadikan tempat wisata. Akhirnya apa? Enggak lama Tugu Utara kebanjiran kan? Banjir sampai jembatan itu hancur, Pak.
Ya, makanya setelah banjir itu langsung ditutup oleh Bapak Aing. Bapak Aing apa Bapak Syah? Ditutup sama Bapak Aing kan, sama KDM. Langsung dihabisin tuh hibisnya, kemudian ditanemin lagi tuh pohon-pohon, ya, agar mengembalikan ke habitat awal ekosistem seperti sebelumnya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Coba kalau di Bogor itu hutannya banyak digundul, Pak. Habis kita Cikarang bisa. Bekasi, Karawang, Jakarta semuanya. Cuman alhamdulillahnya para orang-orang yang peduli ya, termasuk para ulama, termasuk guru kita Habib Rizik, itu nanam ribuan pohon di Megamendung, Pak. Dan itulah pohon-pohon yang bisa menahan banjir agar tidak sampai kepada kita, ya. Nah, artinya apa? Artinya akhlak itu bukan cuma kepada manusia, tapi akhlak kepada apa? Binatang, kepada lingkungan. Jangan dikira buang sampah itu nggak dosa, Pak. Ya, di mana dosanya? Tadi, ketika sampah menumpuk, suhu udara itu tinggi, maka dibawa oleh angin utara, naik ke dataran tinggi, bertemu dengan lembab, jadi uap dan jadi awan. Kalau awan biasa, kalau awan badai, banjir kita. Bahkan awan badai itu dari Bogor bisa sampai ke kita. Ya, karena begini Pak ceritanya. Sekarang itu kan matahari lagi kalau pagi panas ya, itu lagi pemanasan itu. Ya. Pagi terbit matahari itu pemanasan. Biasanya siang udah agak gelap. Kenapa? Karena sudah menguap. Tanah, suhu udah tinggi, udah menguap. Dibawa sama angin utara langsung ke Bogor. Langsung di Bogor itu ketemu dengan lembab. Makanya siang-siang itu langsung ke sini kan awannya. Langsung gelap. Biasanya maghrib hujan, cuman tadi enggak ya. Maghrib, malam-malam tuh agak-agak hujan-hujan gitu, ya. Cuman hujan-hujan tipis lah, ya. Nah, jadi semakin banyak sampah, semakin banyak aktivitas industri dan lain sebagainya, pemanasan global itu akan semakin membuat cuaca menjadi ekstrim. Tuh. Jadi ayo mulai sekarang kita berhenti buang sampah sembarangan, ya. Gitu Pak Haji ya. Iya, buang sampah pada tempatnya, dikondisikan dan lain sebagainya. Ya, cuman sampah plastik itu susah banget, sampah plastik itu, Pak. Ala liber. Ya, kita lanjut. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kata Imam Haddad, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia yang melihatmu. Artinya apa? Dia yang memperhatikan kita. Ya. Mau buang sampah sembarangan, ngerasa diperhatiin sama Allah. Ya. Mau buka yang aneh-aneh di HP, ngerasa diperhatikan oleh Allah. Mau ngeliatin si mbak-mbak Indomaret, ya, merasa diperhatikan oleh. Nah, jadi seperti itu ya. Lanjut. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'ati. Dan ketika engkau melihat ada rasa malas di dalam dirimu, malas sholat, malas ibadah intinya, ya. Au mailan ila ma'siyati, atau ada kecenderungan untuk melakukan maksiat, fadzakirha bi annallaha yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Maka ingatkanlah dirimu bahwasanya Allah mendengarmu, Allah melihatmu, Allah memperhatikanmu, Allah tahu semua yang ada di dalam hatimu. Jadi sekarang Imam Haddad akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya memunculkan rasa muraqabah. Bagaimana caranya agar di dalam diri kita ada sifat
muraqabah. Ada rasa tersebut. Nah, kata Imam Haddad, ketika kita malas ibadah atau cenderung kepada maksiat, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah ingatkanlah dirimu sendiri. Jadi seolah-olah kita ini ada dua, ya. Ada sisi baik dan ada sisi buruk. Nah, ketika kita malas untuk beribadah dan berkeinginan kuat untuk bermaksiat, berarti yang sedang mengendalikan diri kita, mendominasi kita, itu adalah sisi buruk kita, nafsu yang mendominasi. Nah, ketika nafsu mendominasi sehingga kita enggan untuk beribadah dan ingin bermaksiat, kata Imam Haddad, langsung ingatkan nafsumu bahwasanya Allah sedang memperhatikanmu. Itu yang pertama ya, diingatkan. Hei nafsu, ingat Allah senantiasa memperhatikan dirimu. Jika engkau diawasi oleh manusia yang engkau hormati saja engkau malu, apalagi engkau sedang diawasi oleh Allah. Kita nih diawasi sama mertua. Ya, misal lagi nginep di rumah mertua. Kan kalau sholat subuh kesiangan gak enak ya, malu sama mertua. Ya, kira-kira kita bangun subuh tepat waktu atau enggak? Pasti tepat waktu. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh mertua kita. Atau jangan mertua deh, ya, karena menantu sekarang pada golil adab. Pada suka ngelawan sama mertua. Jangan mertua, contohnya siapa misalkan? Kita nginep di rumah guru kita, guru yang paling kita hormatin. Biasanya kalau subuh Pak, deket-deket matahari terbit baru bangun dia. Tapi karena nginep di rumah gurunya, merasa diawasi oleh gurunya, kira-kira subuhnya tepat waktu atau enggak? Wah, tepat waktu. Diawasi oleh manusia saja bisa membuat sisi baik mendominasi sisi buruk gitu. Bisa membuat sisi baik mengalahkan sisi buruk dan nafsu, ya. Karena merasa diawasi. Nah, itu diawasi oleh manusia. Apalagi jika kita sudah merasa diawasi oleh Allah. Jadi pas lagi males sholat, langsung kita ingatkan, hei ingat Allah senantiasa mengawasimu, Allah melihatmu, Allah memperhatikanmu, ya. Sehingga kalah tuh sisi buruk kita, nafsu kita kalah, sehingga kebaikan dan akal kita mendominasi, akhirnya bisa sholat. Atau ketika kita pengen maksiat misalkan, lagi ngelihat perempuan cantik luar biasa, masya Allah, tabarakallah, matanya maksiat, mulutnya zikir Pak, hitung-hitungnya imbangin lah katanya. Ya, Sayyidina Ali pernah nggak sengaja ngelihat perempuan lagi jalan sama Rasulullah. Sayyidina Ali itu terpesona. Kemudian kata Rasul nggak ngomong dulu. Kepala Sayyidina Ali langsung dilurusin sama Rasul. Ali, Ya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, wahai Ali, al-ula laka wasani alaika. Pandangan pertama itu gratis Ali. Tapi ingat, pandangan kedua dan seterusnya itu tidak gratis lagi, ada dosanya. Ya. Apa yang dimaksud dengan pandangan pertama itu rezeki gratis? Maksudnya itu ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan kita terpesona dengan sesuatu itu. Kita belum sadar kalau itu maksiat, ya, terpesona. Itu namanya pandangan pertama. Tapi kalau kita sudah ingat, astagfirullahaladzim, maksiat. ulah hijab lim ulah hijab jadi Paris teh. Itu baru pandangan pertama ya. Kedua. Itu enggak. Itu udah enggak pandangan pertama lagi. Walaupun belum kicep-kicep ya, begini aja. Nah, itu udah masuk pandangan berikutnya, pandangan yang berdosa.
Jadi yang dimaksud pandangan pertama adalah pandangan yang tidak disengaja. Dan kalau sudah ngeh dengan pandangan itu, maka itu bukan pandangan pertama lagi. Ya, ketika kita bermaksiat, ada keinginan untuk bermaksiat kepada Allah, maka langsung ingatkan nafsumu bahwasanya Allah selalu memperhatikanmu. Itu yang pertama ya, kata Imam Haddad, dalam rangka memunculkan rasa muraqabah. Jadi harus dilatih dulu. Yang kedua, fa in lam yufidha. Kalau seandainya langkah pertama itu tidak membuahkan hasil, bahasa kitanya enggak mempan. Hadza dzikru likusuri ma'rifatiha bijalalillahi ta'ala. Jikalau langkah pertama tidak berhasil karena minimnya makrifat kepada Allah, fadhkur laha makanal malakaini al karimaini, maka ingatkanlah nafsumu bahwa di sisi kanan dan kirimu ada dua malaikat yang siap mencatat semua perbuatanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di kiri kanan kita ada raqib dan atid. Alladaini yaktubanil hasanat was sayyiat watlu alaiha. Dan kata Imam Haddad, baca ayat ini, id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat apa itu? Surat Qaf ya, ayat berapa? 17 18 ya. Ayat surat Qaf ayat 17 18 ya. Jadi kalau kita nih lagi males ibadah, kemudian lagi kenceng maksiat, maka langsung ingat dengan dua malaikat yang akan mencatat semua amal kita. Kemudian kita langsung mengucapkan ayat tadi, idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Imam Haddad, itu bisa memunculkan rasa muraqabah. Selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Berarti itu langkah keberapa? 2. Diulang. Langkah pertama apa? Mengingatkan nafsu bahwasanya Allah memperhatikannya, mengawasinya. Kalau nggak mempan, langkah kedua, ingatkan nafsu bahwa di sisi kanan dan kiri ada raqib atid, sambil membaca ayat tadi ya, Qaf 17 18. Betul ya? Nah, langkah yang ketiga, bagaimana kalau nggak mempan? Si nafsu ini terlalu cuek ya. Ah, bodoh amat, raqib mah raqib, atid mah atid, aing mah aing. Wah, nafsunya ngeyel. Kata Imam Haddad, fa in lam tata'assar bihadzat tadzkir, kalau seandainya tidak mempan dengan langkah yang kedua, fadzakirha qurbal mauti, maka ingatkan nafsu bahwasanya mati itu sangatlah dekat. Wa annahu aqrabu ghaibin yuntadhar, dan bahwasanya kematian adalah perkara gaib yang paling dekat. Wa khawwifha bihujumihi ala girratin, dan takut-takutin nafsu bahwasanya jika dia bermaksiat bisa jadi kematian akan datang kepadanya sehingga dia akan mati dalam keadaan bermaksiat. Wa annahu mata nazala biha wa hiya ala halatin ghairi mardiyatin tanqalibu bi khusranin la akhiralah, dan jika dia mati dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah, maka yang ada hanyalah kerugian yang tidak ada akhirnya.
Jadi ditakut-takutin nafsu tuh. Hayo sia. Di singsieun ku Allah temempan. Ku raqib atid temempan. Hayo sia geura maksiat. Kemun paeh sia kumaha. Paeh keur nyoblos, paeh keur mabok, paeh keur goreng banget kasebut namanya temen paeh kos kitu. Jadi disingsieun tah nafsu teh. Ditakut-takuti ya. Coba mun sia maot keur maksiat, nu goreng lain sia doang. Anak sia, pamajikan sia, indung sia, bapak sia, keluarga sia. Yang jelek adalah semua yang berkaitan dengan sia. Waduh. Ya. Nah, jadi ada sisi baik kita yang menasehati sisi buruk kita. Jadi si nafsu itu dinasehati. Itu langkah yang keberapa? 3. Ya. Pertama, nafsu diingatkan bahwa Allah Maha mengetahui. Allah sedang mengawasimu, wahai nafsu. Tidakkah engkau malu kepada Allah? Kalau enggak mempan, maka diingatkan dengan apa? Raqib atid. Ingat, semua ucapan dan perbuatan akan dicatat oleh raqib atid, dan itu akan dibeberkan di padang mahsyar nanti sehingga semua orang tahu. Baik orang pertama di muka bumi sampai orang 2 hari mau kiamat kayak warung Madura. Semua warung Madura buka 24 jam loh. Nutupnya 2 hari mau kiamat baru dinutup nih. Ya, luar biasa. Makanya Indomaret itu nyerah dia kalau berdampingan sama warung Madura. Pasti kalah, Mbak. Harga nggak masuk akal. Semua produk lengkap. Ya. Nah, jadi seperti itu. Diingatkan dengan apa? Yang kedua, raqib atid. Kalau nggak mempan, sama apa? Kematian. Ingat, ya. Sagoreng-goreng namane mun bisa maotna ulah keur maksiat. Kunaon? Ngerakeun keluarga, anak dan lain sebagainya. Lain maneh doang nu goreng. Nya puji banget geus goreng sia. Pae maksiat buh aing. Jadi dinasehati si nafsu ini. Ya. Dengan 3 langkah tadi. Kemudian kata Imam Haddad, fa in lam yanfa'ha hadat takhwif. Ternyata nafsunya benar-benar ngeyel. Nafsunya benar-benar batu sehingga 3 langkah tadi tidak satupun ada yang mencegah untuk dia bermaksiat. Kata Imam Haddad, kalau 3 hal tadi tidak bermanfaat, fadhkur laha ma wa'adallahu bihi man ata'ahu minas sawabil azim. Ganti caranya. Jangan ditakut-takuti, tapi diiming-imingi dengan pahala dan balasan dari Allah. Ya. Jadi udah ditakut-takutin sama Allah, sama raqib atid, sama kematian gak mempan. Kata Imam Haddad, ganti metode, jangan takut-takutin tapi iming-imingi. Ya. Wahai anak muda, jaga matamu. Kenapa? Karena bidadari sedang menunggumu. Iya. Ya. Bidadari di surga sedang memanggil-manggil namamu, Abang Otoy. Kapan kamu akan datang kemari? Ya paheula. Ya. Jadi kita bisa mengiming-imingi nafsu kita. Nafsu sabar. Dunia mah enggak lama, 60-70 udah kelar. Ya. Dan jika engkau bisa sedikit bersabar di dunia, maka engkau akan bahagia di akhirat. Pahala dari Allah, bidadari yang begitu cantik luar biasa, kemewahan-kemewahan surga, keindahan surga, Allah sediakan untuk orang yang menahan nafsunya ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang yang takut dengan kebesaran Tuhannya
dan senantiasa menahan nafsunya. Nafsu mata ditahan, nafsu lisan ditahan, nafsu kemaluan ditahan, semua nafsu ditahan. Maka itu semua tidak ada yang sia-sia, kata Allah. Aku akan ganti pengorbanannya itu dengan fa innal jannata hiyal ma'wa, surga sebagai tempat dia kembali, tempat dia apa? Ma'wa itu tempat dia tinggal di akhirat nanti. Jadi seperti itu ya, nggak bisa ditakut-takutin, maka diiming-imingi. Wa ma tawa'ada bihi man asahu minal adzabil alim wa kullaha ya nafsu ma ba'dal mauti min musta'tab wa ma ba'dad dunya min darin illal jannah awin nar fakhtari li nafsiki in syi'ti ta'atan takunu akibatuha al fauza war ridwan wal khuluda fi fasihil janan wan nadhara ila wajhillahil karim al mannan wa in syi'ti maksiyatan yakunu akhiruha al khizya wal hawan was-sukhta wal hirman wal habsa baina tabaqatin niran fa'alij nafsaki bihadhil adkar inda taqa'udiha anit ta'ati wa rukuniha ilal ma'siyati fa innaha minal adwiyatin nafi'ati li amradil qulub. Jadi kita terus nasihati hati kita ya, wahai hati, di akhirat itu tempat kembali cuma dua. Kalau enggak surga ya neraka. Sekarang aku tidak akan memaksamu untuk takut sama Allah, tapi aku akan memberikan pilihan kepadamu. Silahkan mau masuk surga atau mau masuk neraka. Jadi amun digebugan geus temempan, cicingkeun we cicingkeun. Cuman dikasih nasihati eta mah terserah nya. Nya hirup maneh keur maneh lain keur urang, eta mah terserah. Rek nerakanya neraka, rek surga ya surga, terserah lah. Ayeuna aing geus bungit ngingeteun di sia bahasa urang mah gitu. Ya. Ternyata itu salah satu jurus untuk menasehati. Ya. Menasehati dan mengobati penyakit-penyakit hati. Terakhir, thumma innahu insara min qalbika indastish'arika annallaha yaraka hayaun fa'il dari saro ya minhu yamnauka an mukhalafatihi wa yahmaluka ala tashmir fi ta'atihi fa indaka syai'un min haqaiqil muraqabati. Kata Imam Haddad, jika salah satu langkah tadi ada yang bermanfaat sehingga yang tadinya engkau malas ibadah jadi beribadah, yang tadinya condong ke maksiat jadi berhenti maksiat, maka berbahagialah bahwa di dalam hatimu ada sedikit percikan muraqabah. Udah muncul tuh, walaupun sedikit ada percikan muraqabah. Maka tinggal engkau latih saja. Ya, setiap kali malas latih, setiap kali ingin bermaksiat latih. Maka siramlah percikan muraqabah itu dengan bensin bahasanya. Ya, ibarat api itu tinggal dikobarkan, ya. Kalau sudah ada satu percikan di dalam hatimu, yaitu percikan muraqabah, tinggal dijaga, dilatih dan diperbesar rasa tersebut. Titik. Kurang lebih seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab.